Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelina dari kelompok 9, NIM 401190324 dari Ekonomi Syariah K akan mempresentasikan mengenai langkah hukum penyelesaian sengketa kontrak bagian 2. Yang pertama, pengadilan niaga. Menurut Rancangan Undang-Undang Niaga pada bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pengadilan niaga, pengertian pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kewenangan pengadilan niaga menurut pasal 4 RUU Niaga berbunyi, yang pertama, ayat 1 berbunyi, pengadilan niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara niaga. Kemudian ayat kedua berbunyi, perkara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi perkara berikut. Yang pertama adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk kasus-kasus action Pauliana dan prosedur Renvoy tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak. Kemudian yang kedua adalah hak atas kekayaan intelektual seperti desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak paten, merek, dan juga hak cipta. Kemudian yang ketiga adalah lembaga penjamin simpanan, meliputi sengketa dalam proses likuidasi, tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Kemudian yang keempat adalah perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Sejak debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta miliknya yang termasuk budul kepailitan. Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Dulu yang menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau disingkat BHP. Kini yang menjadi kurator tidak hanya BHP saja, tapi bisa pula kurator lain selain BHP. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada kreditur yang bersangkutan, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara debitur maupun kreditur. Pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kemudian sedangkan BHP menurut RUU BHP ayat 1 pasal 1, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis dalam lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya membidangi perwalian, pengampuan ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran surat warisan, surat keterangan waris, kepailitan aset bank dalam likuidasi, dan harta tak terurus. Sebagaimana yang tertulis dalam RUU BHP Bab 2 Pasal 3 Ayat F, BHP mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan aset eksekusi bank dalam likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian ini diketahui bahwa BHP juga dapat bertindak sebagai kurator. Maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BHP juga mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi yang sama sebagaimana kurator sebagai pengurus dan pemberesan harta pailit. Kemudian arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi merupakan yang paling efektif, mudah dan sederhana, yakni penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui forum atau lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Forum atau lembaga resmi yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, seperti contohnya pengadilan niaga tadi. Dan sedangkan forum yang disediakan oleh lembaga swasta adalah lembaga yang disebut arbitrase. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dicantumkan pengertian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian. Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian menurut Frank Alkoury dan Edward Alkoury mengartikan arbitrase sebagai berikut. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh jurusita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana putusan mereka didasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan juga mengikat. Kemudian mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Yang pengertian mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah yang netral atau tidak memihak atau impartial yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersangkutan, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis. Berikut ini adalah beberapa elemen mediasi, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa sukarela. Kemudian yang kedua, intervensi atau bantuan. Yang ketiga adalah pihak ketiga yang tidak berpihak. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus. Dan yang kelima adalah partisipasi aktif dari setiap pihak yang bersengketa. Kemudian keuntungan-keuntungan dari metode mediasi yaitu yang pertama, keputusan yang hemat. Kemudian melestarikan hubungan yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, kesepakatan komprehensif dan customized. Yang keempat, praktek dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Yang kelima, penyelesaian secara cepat. Kemudian yang keenam, hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak, dan lain sebagainya. Tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh pihak yang bersengketa.
Kemudian yang kedua adalah untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari putusan yang mereka buat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.